Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antara banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat-nikmat yang lainnya seperti nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang kita peroleh saat ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai manusia, yaitu menuntut ilmu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami segala ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dalam kitab Sirah Nabawiyah mengenai isi dari Bai'atul Aqabati Tsaniyah, isi dari Bai'at Aqabah yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang bagaimana cerita atau awal mula terjadinya bai'at yang kedua, bai'at Aqabah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah bersama orang-orang Yathrib. Ketika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang akan dibaiat oleh beliau, memang waktu pembaiatan itu terjadi itu ketika pada musim haji. Dan mereka, orang-orang yang datang dari Yathrib untuk melaksanakan ibadah haji, salah satu alasan mereka untuk datang ke kota Makkah adalah untuk bertemu dengan Rasulullah dan membaiat beliau atas keislaman mereka. Mereka melakukan pembaiatan bersama Rasulullah itu juga tidak dilakukan secara terang-terangan. Artinya mereka membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di mana orang-orang Quraisy sedang tertidur, artinya di waktu malam. Lalu apa isi pembaiatan Rasulullah kepada orang-orang Yathrib? Qala Syekh rahimahullah, bunudul bai'ah, isi dari pembaiatan. Qala Jabir radhiyallahu anhu, qulna ya Rasulullah, ala ma nubayi'uk. Jabir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas apa kami membaiatmu Rasulullah? Qala, apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, ala sam'i wat ta'ah fin nasyati wal kasal. Kalian harus membaiatku, berjanji kepadaku untuk selalu mendengar dan taat kepadaku ketika sedang bersemangat maupun sedang malas.
Maksudnya adalah mereka, orang-orang yang datang dari kota Yathrib atau Madinah sekarang, harus berjanji kepada Rasulullah SAW ketika mereka sudah menyatakan diri mereka sudah masuk Islam. Tentu mereka harus berjanji kepada Rasulullah SAW untuk selalu taat dan mendengar Rasulullah, apapun yang diperintahkan dan apapun yang dilarang. Baik itu ketika mereka sedang bersemangat atau sedang bermalas-malasan. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Dan mereka harus menafkahkan. Kewajiban mereka adalah menafkahkan harta mereka ketika di waktu sulit ataupun di waktu mudah. Artinya tidak hanya kita menafkahkan harta di waktu kita merasa mudah, di waktu kita merasa banyak mendapatkan rezeki kita, tetapi di waktu sulit juga Islam mewajibkan kita untuk selalu menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan tentu mengajak orang dalam kebaikan, melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nahyi 'alal munkar. Wan nahyi 'anil munkar, afwan. Dan mencegah dari yang mungkar. Mencegah sesuatu keburukan, kemaksiatan, baik itu dari diri sendiri ataupun kepada orang lain. Wa 'ala an taqulu fillah. Dan berbicaralah di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan yang baik-baik, yang ma'ruf, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya dari wa 'ala an taqulu fillah. La ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Dan tidaklah kalian takut kepada orang-orang yang mencela kalian. Ataupun sebaliknya, janganlah mencela orang lain. Tidak sekali-kali mereka atau kita semua, khitabnya kepada kita semua, mencela orang lain. Karena itu termasuk dari kezaliman. Ataupun sebaliknya, seperti yang pertama kali, kita tidak harus takut dengan orang-orang yang mencela kita, orang-orang yang mengejek kita. Selama kita di dalam sebuah kebenaran, selama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena selama kita dalam kebenaran, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu takut. Wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Dan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus menolongku ketika aku datang kepada kalian. Ketika Rasulullah datang kepada mereka, mereka harus menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Bahkan ketika Rasulullah sampai meminta mereka untuk menolong Rasulullah, tentu mereka harus lakukan itu. Karena mereka sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang perlu mereka takutkan untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah.
Dan kalian, kata Rasulullah SAW, harus melindungiku. Ketika datang Rasulullah kepada mereka, yang pertama tadi harus menolong Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, mereka harus membantu Rasulullah ketika ada musibah, misalkan ketika ada ujian. Lalu mereka lindungi Rasulullah SAW dari segala macam ujian dan cobaan, bahkan musibah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalian, kata Rasulullah, harus melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, anfusakum wa azwajakum, dan istri-istri kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, walakumul jannah. Maka kalau seandainya kalian melakukan itu semua, lakumul jannah, maka surga bagi kalian. Itulah isi pembaiatan Rasulullah kepada orang-orang Yathrib. Mereka harus berbaiat kepada Nabi SAW dan berjanji kepada Rasulullah untuk selalu taat. Yang pertama, untuk selalu taat dan mendengarkan Rasulullah SAW dalam hal apapun. Lalu yang kedua, harus mengeluarkan nafkah mereka, baik itu ketika masa sulit ataupun masa mudah. Lalu mereka harus mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan selalu berbicara kepada Allah, selalu berbicara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika mereka berbicara, mereka harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengada-ngada sesuatu atau tidak berbicara pada hal-hal yang tidak mereka punya ilmunya. Jadi mereka harus sesuai perkataan, perbuatan, harus sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka harus menolong Rasulullah ketika mereka didatangi oleh Rasulullah. Ketika mereka diminta untuk menolong Rasulullah, maka mereka harus menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tentunya mereka harus melindungi Rasulullah dari segala macam apapun keburukan yang akan menimpa Rasulullah SAW atau ujian dan yang sebagainya. Mereka harus melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka, diri mereka, dan istri-istri mereka. Kalau semuanya dilakukan, lakumul jannah, kata Rasulullah, maka surga menanti kalian. Jadi mereka akan mendapatkan surga. Itu sudah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah isi pembaiatan yang kedua, ikhwati fillah. Semoga kita mengambil banyak hikmah dari isi pembaiatan ini, dan tentunya khitab atau isi pembaiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yathrib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ini juga merupakan khitab bagi kita semua, karena kita sebagai seorang muslim tentu harus menjaga nama baik agama Islam, harus terus taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.